Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa kuasa Tuhan akan terus dinyatakan atas kita. Sebab hanya Dia saja, Tuhan Allah kita yang sangat baik. Allah itu baik. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku. Sekali lagi katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita boleh bangkit berdiri. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
puji Tuhan, haleluya. Kembali kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Oleh berkat kemurahan Tuhan, kami umat-Mu diberi kesempatan untuk hadir di bait-Mu beribadah kepada Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan, agar ibadah kami pagi hari ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kembali mendatangkan berkat bagi kami umat-Mu. Engkau memberkati semua pelayan-Mu yang telah ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Terlebih Bapak Gembala yang telah Kau persiapkan untuk melayani kami umat-Mu. Engkau memberkati beliau. Hikmat dari Tuhan Kau nyatakan, sehingga pelayanan beliau mendatangkan berkat bagi kami semua dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua peralatan yang dipakai Tuhan, Engkau menguduskannya, sehingga semuanya dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lingkupi tempat ibadah ini dengan kuat kuasa-Mu, pagari dengan tentera-Mu Tuhan, sehingga kami menikmati hadirat-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Roh Kudus berkarya, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal, tengah, sampai akhirnya, kami serahkan ibadah kami ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Diaken Kusriyadi untuk doa yang sudah dinaikkan. Dan mari kembali kita akan menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita sambut dengan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Kaum wanita pujikan Tuhan, besarkan nama Tuhan. Kaum pria pujikan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakan bersama-sama, pujikan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup.
ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Kembali jemaat Tuhan, saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri dan kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap bangkit berdiri, dan pagi hari ini kembali kita akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan terus dinyatakan melalui firman yang akan disampaikan oleh hambanya saat pagi hari ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah
segenap iman katakan, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Inilah setiap kerinduan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau terus menyerahkan segenap kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Atas berkat anugerah Tuhan kami dapat memasuki minggu yang pertama di tahun yang baru ini, tahun 2021. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di tahun yang lalu, dan terima kasih buat tahun yang baru ini. Kami yakin Kau senantiasa Immanuel menyertai kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu akan urapan Roh Kudus-Mu. Kami rindu akan bekal firman-Mu Tuhan, yang akan memberikan kekuatan kepada kami semua, memberikan tuntunan kepada kami, untuk kami dapat melangkah dengan penuh kepastian dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berfirman bagi kami semua di pagi hari ini, dan Kau kuatkan kami semua, Kau tegur, Kau bentuk kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami yakin hikmat pewahyuan surgawi telah kucerahkan bagi Bapak Gembala pada pagi hari ini, sehingga firman yang disampaikan pasti menguatkan iman kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut bekal firman-Mu pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Selamat pagi, saudara, shalom. Semua ada di dalam berkat kemurahan Tuhan ya. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atau pagi ini tepatnya, kita akan belajar dari Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11, ayat 18 sampai 21. Sekali lagi, 11 ayat 18 sampai 21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu,
supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Semua katakan amin. Ini ayatnya panjang ya. Kalau saudara kira-kira memprediksi arahnya kemana ini? Nah, kita belajar. Karena di dalam ibadah minggu seperti ini, kan ada unsur Bible study-nya. Jadi bagaimana kita mengkulik, ini bahasa rada kekinian ya, mengkulik, menelusuri ya, kebenaran ayat-ayat firman Tuhan. Banyak sekali ini. Ya, awalnya juga saya perlu bergumul untuk memprioritaskan bagian mana dari ayat perikop Ulangan 11 ini yang disampaikan dari sejak masa menjelang pergantian tahun. Dan saya telusuri ayat-ayatnya, waduh, indah. Semua ayat firman itu indah, yang setuju katakan amin. Tapi ketika kita sedang fokus di situ, kita akan dapati mana bagian-bagian yang tepat, relevan. Ya, untuk Tuhan memberikan inspirasi bagian yang disampaikan kepada jemaat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 18 ini umpamanya ya, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kalau kita kurang mengarah kepada fokus yang mana, nanti bisa kabur. Tapi ayat ini aplikasinya sederhana ya. Dan ini bukan pokok dari apa yang saya sampaikan. Hari ini kita belajar nanti ada hal-hal yang kadang sulit untuk menebak-nebak apa yang sedang akan diberitakan. Kecuali kalau saudara punya gembala yang khotbahnya dari waktu ke waktu hanya mujizat aja yang diomong begitu ya. Nah, itu masalah besar sebetulnya. Saya mau tegaskan buat kita, jangan sampai salah di dalam kita menelaah. Hari ini juga nanti kita akan melihat ketika orang memberikan prioritas hatinya diisi, menyimpan perkataan Tuhan. Perkataan apa artinya? Firman. Dia punya kepekaan untuk bisa menyaring. Karena di masa lalu itu penyampai firman itu tugasnya nabi. Dan ternyata di perjanjian lama nanti kita juga lihat, nabi itu ada banyak yang palsu. Ya, ciri khasnya yang palsu dengan yang asli, pemberitaannya itu hanya menyenangkan telinga tapi tidak cocok dengan apa yang menjadi keputusan ilahi Tuhan. Dan maka jadinya nanti bertentangan, bertolak belakang. Ya, yang paling enak itu kalau tanya, pejabat tanya kepada nabi, ini gimana nanti perang ini menang apa kalah? Ya paling gampang itu kalau menyenangkan supaya nanti angponya besar buat si nabi dari raja. Nabi berkata, maju aja, kalian pasti menang. Lu kan belum tentu. Maka Daud itu sewaktu-waktu dia tanya sama Tuhan. Udah depan sama musuh, ditanya lagi, Tuhan minta hikmat ya. Ini cara ngadepinnya gimana? Perlu dihadapi sekarang atau gimana? Oh ya harus. Caranya gimana? Tuhan memberikan tuntunan. Nah itu juga jangan kita terjerat kepada tipikal pendeta masa kini yang sok-sokan amat rohani sorgawi sehingga bolak-balik turun naik sorga. Itu juga kegawatan. Wong Paulus saja sekali aja dia ngomong aja dia rada-rada sungkan. Iya kan? Tapi ada kan pendeta-pendeta yang ngomong itu. Mungkin kalau sudah sempat ngebuka di YouTube, iya saya dari sorga ini. Nah itu terlalu lebay. Kebablasan sorganya, jadi sudah sorga bablas lagi, tidak tahu kemana. Balik turun lagi saudaraku, ke paling bawah. Nah itu masalahnya. Ya. Tapi ketika Nabi, hamba Tuhan penyampai firman, itu harus menyampaikan suatu pokok kebenaran
yang cocok dengan kedaulatan, keputusan ilahi, keputusan sorga, kadang sesaat seperti bertentangan. Iya kan, seperti bertentangan. Ketika yang kita harapkan itu begini, lantas firman yang disampaikan begitu. Contoh, orang kalau konsultasi, ya konseling, itu ada dua macam. Dia mencari kebenaran, yang pertama, itu yang benar. Tetapi ada yang kedua, mencari pembenaran. Nah di situ beda. Mencari pembenaran itu, ya pokoknya kataku ini engkau benarkan. Ya konselor, nah, itu pendeta dalam hal ini posisi. Itu kalau pembenaran, tetapi kalau cari kebenaran dia kosongkan hati. Ya, begitu kosongkan hati dia siap menerima keputusan yang dari Tuhan. Yang kadang rada seperti, tidak seperti yang kita inginkan, tapi itu keputusan yang baik. Ya, harapannya tidak perlu masuk lubang singa, harusnya tidak perlu masuk ke dapur perapian. Tapi keputusan Tuhan apa yang terjadi untuk Daniel dan Sadrak Meshach Abednego? Harus masuk. Lain di sini perlu percaya, perlu iman, perlu hati dikosongkan, ikuti perkataan-perkataan seperti ayat 18 ini. Nah ujungnya, lah di situ. Ini bedanya kalau demonstrasi iblis itu dia nampilkan, ya kan, madu lebih dulu. Maka ada nyanyian madu di tangan kanan, terus apa yang di tangan kiri? Racun. Nah itu pekerjaan setan. Kalau Tuhan memberikan pil pahit, tetapi pil pahit itu apa gunanya saudaraku? Menyembuhkan. Nah untuk itu perlu percaya. Nah, kadang kita ketemu dokter yang kata-katanya positif, dapat memberikan suges, ya. Wah percaya, pasti nantilah, yakinlah sambil doa, minum obat ini. Nah, tapi kalau belum apa-apa si dokter itu sudah ngomong terlalu, enggak ada improvisasi sedikit pun. Saklek di dalam matematis, kayak apa yang dipercayai 1 tambah 1 2. Wah ini kalau lihat diagnosa ini kayaknya gawat. Mungkin sampai cuma kurang berapa hari lagi. Kira-kira gimana pasiennya? Tidak sampai berapa hari lagi, kira-kira kapan? Hari itu juga, karena shock. Nah ya, saudara-saudara dikasih Tuhan kembali obat. Ketika diharapkan jangan pakai dapur api, jangan pakai itu. Tetapi keputusan Tuhan masuk dapur api, masuk gua singa. Nah, hati yang kosong diisi kebenaran. Kebenaran itu adalah kedaulatan tertinggi dari sorga. Kalau anak Tuhan tahu itu, kita ikuti. Ya tentu doa minta yang baik itu wajar, itu manusiawi dan itu hak kita sebagai anak. Tetapi tentu kita paham, tidak semua kemauan permintaan anak itu serta-merta orang tua memberikan karena diukur. Semua terukur keputusan kedaulatan Tuhan. Ya. Anak 4 tahun, 5 tahun minta kontak mobil atau kontak motor itu. Papanya. Ya. Dikasih. Ya tentu ini papa siap anaknya kecelakaan. Tapi kalau segede orang yang diberkati dan diurapi Tuhan dan bermasa depan baik seperti song leader para singer ini, tidak usah pakai, iya kan, meminta-minta kontak itu ketika memang itu ada di rumah dan itu diperlukan dan orang tua akan berkata ya ketika Mas Dodi, anggap aja begitu ya, saya mau gunakan ini. Oh ya, saya ada keperluan ini, oke. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua terukur. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini kalau hati kita kosongkan, kebenaran masuk. Maka di sini kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan jiwamu, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tangan itu bicara perbuatan. Selalu didasari dengan kebenaran firman, nah, gitu kan. Dahi itu pikiran. Apa benar sudah pikiran kita? Ikuti kebenaran. Kalau kita hanya fokus titik tolaknya keuntungan secara matematis dunia, menurut gaya kerja duniawi, ya
ini kotor. Pak kalau jujur ajur, ini zaman edan, kalau enggak edan, enggak keduman, ya macam-macam kan istilah-istilah itu. Tapi dalam Tuhan enggak gitu. Ini kalau bersih rezekinya itu akan berkelanjutan. Orang benar dipelihara Tuhan, anak cucunya enggak jadi pengemis. Yang percaya katakan amin. Tuh pikiran, dahi itu ini. Nih, saudara yang dikasih Tuhan. 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu bla 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 bla. Baik kamu duduk, kamu berjalan, kamu berbaring, ya firman kebenaran itu kiranya melingkupi kita. Makanya kalau ada yang susah tidur, karena munculnya pikiran-pikiran yang bikin sumpek, bikin sedih, bikin galau. Itu alihkan, ingat firman. Gitu loh, ingat firman. Karena orang saya enggak mau mikir Pak. Banyak kesimpulan dokter tuh ketika dicari diagnosanya enggak ketemu. Fisik secara fisik fungsinya semuanya bagus, tapi dia rasa sakit. Pasti dokter akan berkata, kira-kira apa? Pikiran. Maka waktu berbaring, susah tidur, cari firman. Ya ingat itu. Tanya anak saya ini, pokok masuk ke kamar saya isinya khotbah, kalau enggak TV kabel, HP saya. Ini Christine. Sampai, Pak kecilkan dulu Pak, aku tak mau bicara. Iya. Sampai ke mobil tadi. Naik. Kenapa? Saya butuh di refresh terus. Jadi kalau enggak pikiran tuh kosong sejenak, enggak diisi kebenaran, 7 setan masuk. Tolong ingat baik-baik loh. Ya. Ayat 20. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu. Ya, rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai tempo hari ada anak Tuhan yang rumahnya itu ya di depan-depannya itu ditempeli ayat-ayat, ditulisi pakai spidol gitu ya. Saya mikir, ini ajarannya dari mana? Mungkin dia mengaplikasikan ayat ini gitu loh ya. Tidak salah, saudara punya ornamen di rumah ya, tulisan-tulisan ayat begitu. Itu untuk menyucikan ya, menata ya mindset kita itu boleh. Asal jangan anggap jimat loh ya. Wah ayat ini ditakuti setan. Iya, setan tahu pakai ayat kok. Ada tertulis, loh itu kan setan pakai ayat firman. Yang ditakuti setan tuh kalau firman tuh kuasanya ada di dalam pikiran dan hati kita. Yang setuju katakan amin. Itu enggak bisa diterobos. Mak kuasa gelap gitu loh ya saudara-saudara. Oke 21. Sekarang 21. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan. Ayo baca bareng aja lah sekali ini. 1, 2, 3. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Ini pokok yang kita geluti hari ini secara ya padat, sepadat-padatnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Selama ada langit. Nah ketika orang berpikir langit. Orang lihat langit itu Pak. Apa? Biru itu Pak. Padahal itu adalah batas kemampuan pandangan mata kita. Pesawat ulang-alik itu nerobos cakrawala. Atmosfer itu dilewati, masih terus bablas lagi. Maka dalam bahasa lain, kata langit itu bisa dalam arti heaven, sorga. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, langit ini boleh dikatakan semacam metafora. Karena dalam Alkitab itu ada tulisan-tulisan yang berbobotkan, bernilaikan ya seni yang begitu dalam, mendasar. Tapi kalau dalam dunia persilatan, ya kata langit tidak mengizinkan, itu berarti apa artinya saudara? Keputusan tertinggi dari sorga. Jadi kadang-kadang kita bisa menyerap, ada cipratan wahyu umum kepada dunia ini. Yang jadi Kristen itu kita memang utama menggeluti, mendalami, terus tenggelam di dalam kuasa firman. Tetapi kadang ada yang tercecer di dalam dunia ini.
untuk memberikan satu pencerahan kepada kita. Sehingga kita tahu ketika ayat itu berkata kepada mereka, selama ada langit di atas bumi. Selama makhluk hidup khususnya manusia yang di bumi ini masih terus menatap ketinggian yang di atas itu. Apa itu? Kedaulatan Allah itu. Maka yang dijanjikan Tuhan ini akan terjadi supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka. Negeri, itu keberadaan di mana saudara ada. Negeri perjanjian secara hurufiah itu Kanaan. Dan waktu orang Israel itu melewati Teberau, menjalani 40 tahun di padang gurun, endingnya adalah negeri perjanjian. Pak Gembala, apa negeri perjanjian itu sudah tidak ada masalah lagi? Masih. Kenapa? Masih ada 7 suku bangsa di situ yang raksasa-raksasa. Yang oleh pola pandang orang yang tidak membuka hati untuk menempatkan perkataannya di dalam hidupnya, visinya gelap. Maka melihat raksasa itu menakutkan seperti yang dilihat oleh berapa pengintai saudaraku? 10 pengintai waktu mau masuk ke negeri Kanaan. Dia datang kepada Musa membawa laporan, waduh memang negeri itu penuh berkat. Anggurnya, susu dan madunya, iya kan? Nah saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi lebih lanjut 10 pengintai yang di dalam hatinya tidak ada tempat perkataan Tuhan mendarat. Seperti ayat 18 tadi loh yang saya terangkan. Dia omongannya tempat itu luar biasa. Tapi dijaga raksasa-raksasa yang besar-besar. Di mata mereka kita ini belalang yang akan dilahap. Nah ini. Maka orang itu kalau di sini kosong, dia tidak memahami kedaulatan langit. Maka yang muncul di pikiran ini serba pesimistis. Karena tolak ukurnya itu ya hanya sekedar yang terlihat. Tolak ukurnya yang terlihat di dalam dunia ini. Makanya kalau lihat orang sukses, wah cepet kaya, aku kok gini aja. Kecil diri, pesimis, ya putus asa. Sudah berjuang kok jalannya buntu. Yang sebetulnya enggak usah begitu. Hari-hari kayak begini ini saudara yang dikasih Tuhan. Selalu saya katakan buat kita, satu Tuhan pasti memelihara kita. Yang kedua kalau memang sampai kepepet-pet, pakai tabungan dulu. Iya kan? Tadi pagi saya iseng nge-WA penjual sayur itu yang selalu lewat di depan saya. Saya sedang menanyakan ya sesuatu yang saya mau beli gitu. Pertanyaannya 2, karena sering libur, karena tinggalnya di wilayah selatan sana kota kita ya. Dan hari-hari ini banjir kan. Saya tanya, jual tak mas? 1, kedua, ada enggak? Nah itu titik. Dalam tanda titik kutip ya, saya tidak perlu ceritakan. Apa sih Pak? Bandeng gitu loh kira-kira. Nanti daripada buat penasaran. Ya, karena simpel aja itu bandeng itu kalau pola kota kami itu direbus gitu aja udah jadi, itu jadi makanan. Ya. Terus jawabannya, wah libur Pak, gak ada dagangannya yang dijual. Ya banjir gitu. Ya, saya harus menghormati ya kepada siapa saja. Walau mungkin kalau orang berpikir ya sudah wong yang kita maksud tidak ada, ngapain perlu dijawab lagi, ngapain lagi di follow up. Tapi tidak boleh gitu. Ya, mungkin di kalimat kata berikutnya itu bisa mendatangkan berkat buat dia. Lantas saya jawab lagi, oh ya enggak apa-apa kalau gitu. Menikmati kebersamaan dengan keluarga dan tabungan ya. Jembur ini dan tabungan ya gitu. Hehehe bilang. Tapi paling bawah, Tuhan memberkati. Dia jawab lagi, iya Pak, amin. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini kemudian orang terus berkeluh kesah, ya kita akan kekenyangan dengan
keluh kesah kita sendiri dan akibatnya ya masalah. Coba kalau kita punya mata iman karena hati kita diisi kebenaran, perkataannya kita simpan dalam hati, kita ajarkan kepada anak-anak kita, di tangan kita, di dahi kita, ya di setiap sudut langkah kita, di tempat negeri di mana kita menempatinya itu, selalu ada firman Tuhan. Mesti lain. 10 berlalu ini pengintai ini tadi. Omongannya melemahkan, membuat orang Israel marah dan kehilangan pengharapan. Tinggal 2 ini yang terakhir. Siapa? Saudara tahu gak 2 pengintai ini? 1, Yosua. Yang satunya lagi? Kaleb. Introduction infonya sama. Wah, negeri itu hebat. Ya, penuh susu dan madu. Tapi pasti kalimat-kalimatnya beda. Memang dijaga raksasa-raksasa. Ya, masih kayak ada samanya, tetapi improvisasinya sudah beda. Maka anak Tuhan itu coba belajar improvisasi ketika menghadapi kenyataan bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Asal kita mendongak ke langit, nanti ada kedaulatan langit yang dinyatakan membela setiap anak-anaknya. Amin. Dan akhirnya dia katakan, raksasa memang banyak di situ. Tapi asal kita tidak memberontak kepada Tuhan, akan kita telan habis semua raksasa-raksasa itu. Haleluya. Inilah prinsip-prinsip orang yang tunduk kepada kedaulatan langit. Kuasa Tuhan itu ada. Maka sebagai orang percaya, janganlah kita memakai alamnya dasar kita yang sudah dicemari dengan dosa. Kita harus beranjak dari situ karena kita udah keluar dari Mesir. Ingatkan khotbah saya di renungan doa pagi bersama Yesus. Kita sudah tidak di sana, kita bukan budak lagi. Kita diizinkan untuk mengeksplor kreasi kita di dalam berseni kehidupan secara rohani yang benar. Sehingga apapun yang kita hadapi, selalu kita punya pengharapan dan tidak pernah kehabisan pengharapan. Lebih-lebih kalau pengharapan kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Yuk kita beralih dari situ dulu ke Mazmur 68. Ini penegasan dari metafora langit itu. 68 ayat 33 sampai 36. Saya ingatkan kalau sampai saudara pakai gadget, itu selisih 1 ayat ya. Jadi di Mazmur itu kadang ada dalam kurung-kurung itu berarti selisih 1 ayat. Silakan 68 ayat 33 sampai 36. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Selah, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Kata kedaulatan rada asing sekarang ini ya di dalam terjemahan yang sekarang. Tetapi itu bicara kekuasaan, keputusan tertinggi. Dan hal itu sangat tergantung bagaimana kita itu menanggapi. Orang yang menanggapi itu baik walaupun seperti keputusannya tadi. Dapur api, iya kan? Apalagi gua singa, penjara, masuk sumur, ini tokoh yang lain lagi, Yusuf kan. Saudara yang dikasih Tuhan tetapi dia tetap memandang. Makanya waktu digoda istri Potifar, jawab Yusuf apa? Masakan aku harus ya berbuat jahat di hadapannya. Nah ini berarti pribadi yang tadi Ulangan 11 ayat 18 itu. Memberikan hatinya untuk ditempati hanya untuk firman. Ya, dahinya ini disucikan, mindsetnya ini betul-betul sudah mengalami ya brainwash oleh firman Allah. Disucikan.
Sejahtera kok. Saya mau katakan buat saudara, kalau suci pikiran kita dibenarkan, dituntun kebenaran firman Allah, hidup lebih aman, tenang, rumah tangga, ya hidup nikah, walau masih harus menghadapi raksasa-raksasa. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan faktanya Kanaan dapat diduduki oleh orang-orang yang menerima janji itu. Bahkan sejarah itu berlanjut sampai hari ini. Yang terjadi generasi yang sekarang di sana itu adalah bagian dari apa yang digenapinya janji dari keputusan kedaulatan ilahi langit itu. Tapi kalau orang tahu ada kedaulatan yang demikian, tetapi hatinya penuh sampah, di balik dahinya penuh sampah sehingga tidak ada tempat untuk firman yang suci itu, maka akibatnya apa? Pola pandangnya selalu berbeda dari apa yang menjadi dasar kebenaran firman. Maka kita diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman seperti ini. Supaya kita tahu, di dalam setiap kehidupan dunia nyata ini paralel loh sifatnya dengan alam yang tidak kelihatan, spiritual. Dalam arti begini, perjalanan langkah hidupnya orang beriman, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya dengan serta-mertanya, yang atas langit itu terus. Maka kemarin-kemarin saya sampaikan, dikontrol Tuhan, diawasi Tuhan. Itu dalam konotasi yang baik, betapa Tuhan itu mau intervensi dalam pengertian demi kebaikan kita, umat yang disayangi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Walau mungkin situasi yang sempat kita hadapi, pengalaman hidup yang kita sudah lewati ada hal-hal yang pahit. Tapi sesungguhnya saya ingin sampaikan buat kita semua. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia tidak akan pernah lupa mengenapi janjinya buat kita anak-anaknya. Hiduplah di bawah kedaulatan langit itu. Dan jalani. Ya, apapun yang terjadi jangan sampai kita menoleh ke kiri dan ke kanan. Tapi terus maju. Dengan memberikan tempat di hati kita, di jiwa kita. Ya, perkataan kebenaran firman itu. Sehingga kita bisa mengabdi dengan baik, sungguh-sungguh beribadah, memuliakan. Seluruh hidup kita fokus untuk dia. Kalau tidak fokus untuk dia itu untuk siapa lagi, terus mau kemana? Bukankah dalam waktu yang kita tidak ketahui, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Jangan pikir masih panjang-panjang, hidup tuh waktu itu singkat. Ya, dari 0 tahun kemudian saya masih mengingat di masa kecil saya, ya, melewatinya sampai kemudian di angka 60 saudara yang dikasih Tuhan, kepala 6 istilahnya. Ini waktu begitu singkat. Setumpukan kenangan pengalaman dalam perjalanan itu. Tetapi puji Tuhan, saudara yang dikasih Yesus, ya kalau kemudian saya lihat progresnya, jauh waktu banyak dalam keindahan karena taat kepada kedaulatan Tuhan. Dibanding masa waktu saya masih hidup amburadul. Karena ya hanya di 79.79 sampai di sini. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya 2 kali lipatnya, puji Tuhan. Saya melihat perkara-perkara dahsyat ajaib itu ada. Walau saya tidak menekankan dikit-dikit mujizat karena itu akan membuat orang Kristen, anak Tuhan, itu tolok ukurnya itu hanya hal yang sifatnya instan itu loh, yang tidak akan membuat kita jadi pandai, tidak akan membuat kita jadi piawai menghadapi hidup ini. Kenapa? Tidak mau belajar. Ayo evaluasi tahun 2020. Dan kita mumpung masih ada di awal start. Sebelum akhir 2021 ini, kita akan membangun, menata, ya, perjalanan hidup kita untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan itu secara benar. Saya mau contohkan, ada orang yang hidup tidak mengindahkan keputusan kedaulatan Tuhan. Ya, itu salah, itu dosa. Terus saudara dan saya jawab, Pak siapa orang yang tidak salah, tidak berdosa? Saya bilang iya, siapa saja bisa salah, bisa dosa. Tapi bukankah Tuhan menyediakan kesempatan untuk kita bertobat? Amin. Memulai sesuatu yang baru. Tapi kalau sampai diberi kesempatan tidak pernah diindahkan, satu waktu murka itu akan turun. Doaku dijauhkan itu buat kita semua yang setuju katakan amin. Untuk itu kita mesti berubah.
Nah ini dua contoh, tapi saya ambil satu contoh yang sisi positif. Orang yang memberi hati taat pada firman dan percaya kepada kedaulatan Tuhan. Dan kadang-kadang itu sepintas lalu saja ternyata pembelaan Tuhan dinyatakan. Ayo kita buka 2 Tawarik 18. PR buat saudara, satu pasal ini saudara baca semua nanti setelah di rumah. Supaya saudara mendapat satu gambaran ya. Apa yang saya sampaikan secara singkat, karena ini berpacu dengan waktu, saya hanya minta dibacakan oleh Diaken Juli Raharjo, ayat 28 sampai 34. Puji Tuhan. Sesudah itu, majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Semua katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, secara cepat saja saya sampaikan kepada kita semua. Yosafat sama Ahab, besanan, sama-sama raja. Utara sama selatan. Ya. Yosafat berkunjung ke rumahnya si besanya ini, Ahab. Ya ngomong-ngomong, tahu-tahu si Ahab berkata, ayo kita perang yuk, kita lama gak perang gitu. Ini ada musuh gitu ya, saudara yang kasih Tuhan. Yosafat seorang anak Tuhan yang baik. Ya, hatinya mau dikosongkan selalu dengan firman. Dia berkata, sebelum kita melangkah, cari dulu hamba Tuhan. Untuk kita cari tahu kehendak Tuhan, dengarkan firman. Ya, Ahab ini orang tidak benar, dia suka ngumpulkan nabi-nabi yang banyak, tetapi yang berpihak kepada kepentingannya dia, cari pembenaran. Dikumpulkan semua nabi itu ngomong sama ya, seolah-olah kalau kamu perang pasti menang. Padahal Ahab ini sudah dapat peringatan berkali-kali dengan perbuatan angkaranya, jahatnya, ya sudah siap dalam murka Allah, siap dihukum. Jadi tidak akan pernah menang. Oh dia tidak mau bertobat. Tapi nabi-nabi ini ngomong bertolak belakang dengan keputusan langit. Padahal langit memutuskan Ahab harus mati. Bahkan nanti kalau sudah baca pasal sebelumnya apa, matinya itu mengenaskan, nanti darahnya dijilati anjing dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan itu dibaca, tertulis semua di situ. Akhirnya waktu dengar omongan nabi-nabi ini kok enak semua. Paulus bilang, orang sekarang kalau yang tidak cinta Tuhan, tidak ngosongkan hati, senengannya ngumpulkan pendeta yang khotbahnya menyenangkan apa? Telinga, saudara yang dikasih Yesus. Tapi Yosafat ini peka dia. Orang yang hidup di dalam Tuhan dia mau dengar walaupun itu pahit, itu pil. Tapi pasti mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Akhirnya Yosafat bilang, ada nabi yang lain enggak? Ahab bilang, ada tapi saya benci sama dia. Sebab omongannya selalu enggak enak. Nah gitu loh. Makanya kalau ada jemaat cari omongan enak terus, pasti enggak di sini tempatnya saudara yang dikasih Tuhan. Karena saya enggan untuk mengatakan yang enak tetapi akan mencelakai. Bagaimana Pak kalau memang sudah diputuskan dia hidup di dalam dosa dan akan dicelakai. Masih ada waktu untuk bertobat. Amin. Maka hamba Tuhan harus menyampaikan itu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa saya harus menyenangkan telinganya. Walaupun saya kadang ada humor sedikit ya. Hanya untuk apa? Memberikan kesegaran konsentrasi kita, cuman itu. Tapi kalau isinya saya mendambakan semua diselamatkan, dituntun oleh Tuhan semuanya. Amin. Dan itu yang harus saya sampaikan, kebenaran firman Allah. Akhirnya disampaikan betul yang disampaikan oleh nabi yang satu ini omongannya enggak enak. Yang memberitahu Israel perang pasti kalah. Ya sudah, sekarang maju perang.
Saudara yang dikasih Tuhan, itu nanti Nabi itu ngomong ada pertemuan di langit, di sorga, dan dialog Allah dengan malaikat-malaikat tentaranya di sana. Nanti saudara baca aja di situ. Seluruh rangkaian khotbah yang saya sampaikan di awal itu dapat juga saudara dapatkan itu di dalam ayat-ayat yang ada di dalam 2 Tawarik pasal ke-18 ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di jalan ngomong begini Ahab, ini kita aku tak pakai pakaian preman, ya. Pakaian preman tapi pakai tetap pelindung ya, baju sirah tapi ditutupi lagi. Engkau Yosafat pakai aja baju kerajaan. Nah ini kelicikannya, besannya sendiri aja mau dikorbankan. Karena Ahab tahu musuhnya itu kalau perang yang disasar mesti rajanya dulu gitu loh. Nah apa yang terjadi? Ya sontak semua prajurit musuh lihat ini, wah ini rajanya ini Yosafat. Sudah siap ya dihujam dengan tombak. Tapi Yosafat berteriak, kira-kira teriaknya apa? Kok Tuhan menolong? Teriaknya apa? Kok Tuhan menolong? Iya, kira-kira sama dengan doanya Petrus mau tenggelam. Tuhan, tolong saya. Nah orang-orang musuhnya ini sadar, Ahab tidak mungkin dia manggil Tuhan, dia nyembah berhala-berhala kok akhirnya. Dia jadi sadar Tuhan membujuk mereka itu dalam ini loh. Maka cara kerja ilahi, kedaulatan langit itu seperti itu. Dikatakan Tuhan membujuk. Jadi tanpa dibujuk mereka dalam alam sadarnya orang-orang musuhnya ini nggak mungkin Ahab ini. Ya, ini masih bukan Ahab. Mereka mundur. Ya, sekarang Ahab di tengah-tengah pertempuran itu ada prajurit ecek-ecek. Cuma manah ngawur aja gitu. Persis di antara jahitan baju sirah itu. Tombak itu, panah itu masuk dan melukai sekarat. Ya, bilang mau bawa keluar dari pertempuran. Tapi dikatakan pertempuran semakin seru dan akhirnya Ahab apa? Dia mati. Saudara mau ikut contoh dan mengalami seperti siapa? Ahab atau Yosafat? Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Diaken Juli Raharjo. Satu pujian kita nyanyikan. Jawaban. Haleluya. Yesus Jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Amin, haleluya. Oh haleluya. Harapanku. Mari kita berdiri sama-sama. Nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati. Yesus jawaban. Haleluya. Dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis yang sakit, yang bermasalah, dia tabib, dia penolong. Haleluya. Dia juru selamat orang yang mau bertobat sungguh-sungguh. Oh haleluya. Harapanku. Cuma doa semua. Musik mengalun. Berikan hatimu menempatkan kata-kata firman. Sandar kepada Dia. Kedaulatan langit berlaku buat setiap orang. Baik orang Ahab
atau orang seperti Yosafat. Doaku yang di sini adalah Yosafat yang akan melihat dan mengalami pembelaan Tuhan. Hidup tidak selalu mudah. Di tahun ini pun mungkin saja. Tapi ingat, kedaulatan langit berpihak kepadamu, yang mengandalkan hidup kepada kuasa firman. Maka pesan Tuhan juga, jangan cari firman sembarangan. Kalau ada hal-hal yang cuma menyukakan, membuat kita seperti Kristen busa berbui ketika dikocok, jangan dengar. Lihat doa anak-anakmu sekarang, Tuhan. Apa yang menjadi permintaannya? Yaitu kami minta, kami berada di negeri perjanjian. Ada tantangan, mungkin ada raksasa. Tetapi kami minta, Engkau Sang Immanuel, yang sudah menyatakan sebagai Sang Natal, membela, menolong, campur tangan. Nampak persoalannya terlalu kompleks. Mungkin masih ada sisa PR. Setelah kita lewati 2020, bagian persoalan kesulitan tertentu belum terselesaikan, termasuk pandemi dengan dampaknya ini. Tapi kita mau sandar kepada kedaulatan langit. Dia yang sanggup mengatasi segalanya. Setiap saya dan saudara dimampukan untuk melihat campur tangan dan pembelaan Tuhan. Sekarang hamba mengangkat tangan, ya Allah, ya Tuhan. Kiranya turun rahmat dan berkat sesuai dengan keputusan dan kedaulatan Tuhan. Yang memberikan pembelaan, pertolongan, dan memang setiap saat Engkau mengawasi kami, mengontrol kami. Namun Engkau juga menyediakan pertolongan selalu tepat pada waktunya. Tombak sudah ada di depan Yosafat. Tetapi kedaulatanmu menyatakan keadilan bagi orang yang menempatkan perkataan Tuhan di dalam hatinya yang paling dalam dan dilakukan dengan tangan yang disucikan, pikiran yang disucikan, hidup langkahnya terus dalam kebenaran. Kedaulatan yang indah terjadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, anak keturunan kami, semua di dalam jaminan pertolongan Tuhan. Karena kami sadar kami tidak punya kemampuan apa-apa. Kecuali kami belajar beriman dan bergantung sepenuhnya kepada setiap keputusan-Mu. Dan kami yakin dan percaya keputusan-Mu tidak ada yang buruk bagi setiap Yosafat di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah anak-anak-Mu pagi ini Tuhan perhitungkan. Setiap persembahan syukur dalam kejujuran dan kesungguhannya Tuhan mengingat, mencatat segalanya di pemandangan-Mu. Tidak akan pernah luntur. Semua itu akan membawa Engkau berkenan menggenapi setiap janji-Mu. Terima kasih Bapa. Doa anak-anak-Mu semua dijawab, dikabulkan Tuhan tepat pada waktunya. Karena langit itu tetap menaungi kami yang ada di atas muka bumi. Satu hal, biarlah hidup kami menjadi pelaku kehendak Tuhan. Sehingga doa Bapa kami itu digenapi. Jadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa, semua pelayan pekerja-Mu. Dalam ketekunan kesetiaannya Tuhan yang mengingat semua. Urapi kami, beri kekuatan dan pertolongan. Termasuk para pengabdi, ya Tuhan di situasi seperti ini, tenaga kesehatan, para dokter. Engkau tolong Tuhan, lengkapi dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Untuk kami terus dapat memuliakan Tuhan, berkiprah dan mewartakan kebaikan kebenaran-Mu di dunia sekeliling kami. Terima kasih Bapa, negara bangsa kami syafaatkan ke dalam hadirat-Mu, kami serahkan. Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Pemimpin kami yang di pusat sampai di bawah, di daerah. Semua di dalam pertolongan anugerah Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Penuh damai sejahtera
dan keselamatan yang daripadamu boleh melanda negeri kami. Berkati kota kami tercinta di mana kami berada. Terima kasih ya Allah, segala kepujian, hormat, pemujaan hanya diperuntukkan kepadamu jua ya Allahku yang disembah di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur bersemuanya dan sekarang limpahkan rahmat berkat-Mu ketika kami juga meninggalkan tempat ibadah ini. Tuhan berkati ibadah sore dan juga malam KKR. Sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, anugerah dan kedaulatan yang suci akan terjadi seperti yang kita semua dambakan kepada Yosafat di akhir zaman ini. Sehingga kekuatan Roh Kudus menolong kami semua sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke surga yang mulia. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati, ibadah selesai dan selamat menerusi perjalanan sepanjang tahun ini sampai nanti kita jumpa Tuhan pada waktunya.